bagi kita semua. Saya akan menjelaskan perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang, khususnya Jepang dengan Indonesia. Dan saya akan menjelaskan dari sisi ekonomi. Dan inilah sajian datanya. Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme modal Inggris di Amerika Serikat. Jepang adalah perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatat diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Dengan PDB nominal sekitar 4, triliun US dollar, Jepang memiliki industri. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau. Oleh karena itu, ia disebut juga sebagai Nusantara. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Saat ini, ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5%. Dan diperkirakan Di sini saya akan membandingkan antara negara Jepang dengan Indonesia dari segi infrastruktur. Dan saya akan berikan datanya sebagai berikut. Sebagai contoh perbandingan antara negara Jepang dengan negara Indonesia adalah masalah jalan. Di Jepang, pembangunan jalan begitu cepat dan merata, dan jalan tersebut saling terkait antar satu kota dengan kota yang lainnya, dan biasanya terhubung oleh jalan bebas hambatan atau biasa disebut dengan jalan tol. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana pembangunan jalan kurang memadai dan kurang maksimal. Hal ini akan berdampak positif maupun negatif terhadap negara bersangkutan, karena sektor jalan merupakan salah satu penunjang faktor perekonomian. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan tentang infrastruktur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian yang ada di Jepang ataupun di Indonesia. Sajikan beberapa data yang menyangkut hal tersebut. Pertanian Jepang. Pertanian Jepang lebih maju daripada pertanian di Indonesia. Bahkan pada saat ini, Jepang sudah bisa mengekspor hasil pertanian ke negara lain, dan ekspornya itu terus meningkat sepanjang tahun. Saat ini, Jepang mempunyai terobosan baru dalam bidang pertanian, yaitu sistem budidaya di dalam ruangan. Kelebihan dari sistem ini yaitu dapat menghasilkan produksi yang stabil sepanjang tahun. Hal itu yang menyebabkan pertanian di Jepang semakin maju pada saat ini. Pertanian di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, khususnya dalam hal pertanian. Pertanian di Indonesia ini merupakan salah satu mata pencarian dari rakyat Indonesia. Pertanian ini juga memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Pertanian yang di Indonesia ini banyak seperti karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Saat ini, Indonesia mengimpor beras, kedelai, jagung dari negara lain. Sungguh hal itu sangat menyedihkan karena tumbuh dan berkembang sangat pesat, terutama di bidang industri otomotif. Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sangat disegani. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan industrinya berteknologi tinggi, termasuk elektronik, manufaktur mobil, semikonduktor, teroptik, dan bahan kimia lainnya. Jika kita bandingkan dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seperti minyak tanah, gas alam, timah, tembaga, dan emas, namun karena pengelolaannya yang kurang maksimal, industri di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di dunia, terutama negara Jepang. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi negara berkembang dan maju. Cuplikannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit. Ketiga adalah tingkat produktivitas yang rendah. Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan lemahnya daya beli, sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya. Keempat adalah kualitas hidup yang rendah. Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan,
serta kekurangan gizi, bahkan mencapai rentan terkena penyakit. Kesimpulan, banyak faktor yang mempengaruhi negara maju dan berkembang, seperti pendidikan, kesehatan. Indonesia bukan tidak mampu menjadi negara maju, hanya Indonesia kurang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sekian informasi yang disampaikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.